Halo pemirsa, kembali lagi di The Caps Channel. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah penyumbang oksigen terbesar di bumi berasal dari pohon? Apa benar ya? Oke, kita masuk ke materi, tapi sebelumnya intro. Ya, lanjut. Pernahkah dengar istilah negara adalah paru-paru dunia? Istilah tersebut biasanya diberikan untuk negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Paru-paru dunia maksudnya adalah hutan. Layaknya paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen, O2, dan karbon dioksida CO2 untuk proses pernapasan. Nah, hutan yang kita miliki beragam jenis pohon juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sekitarnya. Tapi, tahukah kamu, meskipun hutan dianggap sebagai paru-paru dunia, faktanya pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Loh, pasti Anda bertanya-tanya kenapa seperti itu? Kalau bukan pohon pepohonan di hutan, lalu siapa? Yuk kita simak artikel berikut ini. Check this out. Di sekolah dasar dulu kamu belajar materi tentang fotosintesis. Kamu tahu kalau tumbuhan-tumbuhan memperoleh makanan dengan melakukan fotosintesis. Ya, benar. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah oksigen. Oksigen ini memiliki dan kemudian akan digunakan untuk bernafas. Nah, oleh sebab itu, mungkin banyak dari kamu yang beranggapan bahwa tumbuhan, pohon merupakan sumber penghasil oksigen yang utama atau terbesar di bumi. Ya, benar memang. Tapi, tumbuhan atau pohon memang penghasil oksigen. Tetapi, bukan yang terbesar. Ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut. Dihasilkan oleh satu organisme bernama fitoplankton. Ya, makhluk kecil yang berwarna hijau yang berambisi untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty. Oke, bukan ya guys. Jadi fitoplankton dilansir di www.science.com, ya begitulah. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga. Karena berasal dari tumbuhan inilah menyebabkan fitoplankton juga dapat melakukan fotosintesis. Menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan. Organisme ini hidup di dalam zona pelagik. Apa itu zona pelagik? Itu adalah bagian di atas samudra, pesisir pantai, dan badan air tawar. Semua lapisan semua lapisan perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan sinar matahari yang cukup. Nah, itu guys, fitoplankton. Ukuran fitoplankton sangat kecil, yaitu berkisaran 0,2 mm sampai 20 mm. Sehingga untuk melihatnya kita butuh bantuan alat seperti mikroskop. Tetapi meskipun ukuran mereka sangat kecil, jika di suatu perairan terdapat fitoplankton dalam jumlah yang besar, hal ini bisa menyebabkan perubahan pada warna air menjadi kehijauan. Pengaruh klorofil. Keren juga ini guys. Nah, fitoplankton merupakan dua hal yang melakukan fotosintesis, bertahan hidup. Dua hal tersebut antara lain cahaya matahari dan nutrisi dari air. Para peneliti memperkirakan bahwa fitoplankton menghasilkan sekitaran 50-85% oksigen di bumi loh. Wah, keren. Sedangkan tumbuhan pohon hanya sekitaran 20% saja. Wah, beda ya guys. Hampir setengah persen oksigen di bumi kita ini dihasilkan oleh makhluk mungil tersebut. Sebagian besar wilayah bumi yang merupakan perairan menyebabkan jumlah populasi fitoplankton memang cukup banyak. Namun, pertumbuhan fitoplankton juga dapat berubah-ubah secara musiman dan dipengaruhi oleh nutrisi air, suhu, serta faktor lainnya.
Fitoplankton dapat bertumbuh begitu pesat ketika musim semi, yakni saat nutrisi dan cahaya matahari tersedia dengan baik. Nah, itu dia informasi mengenai fitoplankton. Mau tahu informasi lainnya, tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe karena itu gratis. Like jika kamu suka, dislike jika kamu tidak suka, dan bagikan video ini agar teman-teman kamu juga tahu informasi menarik lainnya. Salam ilmu pengetahuan, sampai jumpa.